Assalamualaikum, kalau yang hobi mendengar kisah novel pernikahan dadakan dengan CEO. Jangan lupa dibantu subscribe, like, dan komen lalu di-share. Dan terima kasih atas dukungannya. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 763. Surat rumah juga akan aku ubah menjadi nama kamu, jadi kamu juga ada bagiannya di dalam rumah itu. Kalau renovasinya bagus, kita yang akan menikmatinya. Begitu lebih baik dibandingkan uangnya dikasih ke kedua kakakmu untuk dinikmati oleh mereka. Dalam hati Yeni menyetujui apa yang dikatakan oleh Roni, tetapi mulutnya berkata, maharnya sudah turun jauh sekali. Roni, kamu mau menikahiku dengan cuma-cuma. Dulu waktu kamu membujukku, kamu melebih-lebihkan semuanya. Katanya mau kasih aku kehidupan yang seperti nyonya besar. Kamu bilang mau menikahiku dengan meriah dan juga mewah. Apanya yang mewah dan meriah? Di Mambera semua orang yang menengah ke atas hanya kasih mahar beberapa puluh juta saja. Di Mambera, menikahkan anak perempuannya memang dengan niat agar putrinya bahagia. Bukan mengharapkan uang, harapannya hanya putrinya bahagia setelah menikah. Odelina yang berasal dari desa kecil di Mambera juga hanya meminta mahar sebesar 600 juta saja. Bahkan Odelina juga menahannya untuk mengeluarkan uang itu. Katanya keluarganya tidak berhak menerima uang tersebut. Di kampungku ada orang yang menikahkan putrinya dan tanpa perlu diminta, calon menantunya sudah memberikan uang tunai ratusan juta untuk mahar. Selain itu juga kasih rumah sama mobil mahal. Mungkin orang itu sangat bangga menikahkan putrinya. Orang tuanya tahu penghasilan Roni cukup tinggi. Lelaki itu memiliki rumah di kota. Orang tuanya ada uang pensiun yang rutin diterima. Mereka merasa keadaan ekonomi Roni cukup baik sehingga meminta uang mahar yang lebih. Dengan begitu, mereka juga akan turut bangga dengan warga di kampung. Dia menikah dengan konglomerat. Aku bukan konglomerat, kalau kamu iri, kamu bisa cari konglomerat kaya, kata Roni. Setelah itu dia menepis tangan Yeni dan mendorong kereta belanjanya. Roni, seru Yeni sambil berdiri diam di tempatnya. Roni hanya menulikan telinga dan lanjut melangkahkan kakinya tanpa memilih barang belanjaan lagi, dia berencana untuk langsung membayar ke kasir. Roni, kalau kamu maju selangkah lagi, kita putus. Yeni tidak memedulikan orang-orang yang ada di sekitarnya dan berseru mengancam Roni. Banyak orang yang mendengar teriakannya termasuk Olivia dan Odelina yang berada di rak cemilan juga ikut mendengar seruan tersebut. Lelaki ada kebiasaan kalau dia akan begitu mementingkan apa yang belum mereka dapatkan, dan akan membuangnya begitu saja setelah mendapatkannya. Yeni dan Roni masih mending belum menikah, begitu sudah menikah pasti semuanya akan hancur. Tapi aku tetap berharap mereka berdua bisa menikah. Biar keluarganya Roni bisa dapat pelajaran dengan mendapatkan menantu seperti Yeni, kata Olivia. Odelina berkata dengan tenang sambil memilih cemilan untuk putranya. Gak semua lelaki seperti itu. Olivia, kamu jangan terpengaruh dengan kegagalan pernikahan kakak. Pokoknya jangan ada yang mempengaruhi hubungan kamu dan Stefan. Stefan jauh lebih baik dari Roni berpuluh-puluh kali lipat. Kakak semakin senang melihat suami kamu itu. Olivia tertawa dan berkata, iya, aku gak anggap semua lelaki sama. Pokoknya adik iparmu itu lelaki yang baik dan sempurna, oke. Dalam hatinya dia berkata kalau kakaknya belum pernah melihat sifat asli Stefan. Tiba-tiba Olivia teringat akan sosok Stefan yang sudah dinas selama 2 hingga 3 hari. Tidak ada pesan dan telepon dari lelaki itu karena kemungkinan Stefan terlalu sibuk. Olivia bukan sosok yang gemar curiga, sebaliknya dia justru terasa senang dan bebas hingga nyaris melupakan Stefan. Pulang nanti dia berencana mengirimkan pesan untuk menanyakan kapan lelaki itu pulang. Mendadak Olivia sibuk mengumpati Aditama Group dan juga CEO dari perusahaan itu yang terlalu kejam. Sudah mau libur tahun baru saja tetapi masih meminta Stefan dinas. Bagaimana kalau Stefan tidak bisa pulang karena urusan pekerjaannya masih belum selesai? Bab 764. Odelina tertawa dan berkata, Stefan memang lelaki baik. Jangan bandingkan dia dengan lelaki seperti Roni. Kakaknya melirik kereta belanja dan berkata, sudah penuh, masih mau beli. Bagaimana kalau kita bawa barangnya pulang dulu? Kalau ada yang kurang baru datang lagi. Mereka berdua akan kewalahan membawa naik ke rumah jika terlalu banyak barang. Sekarang Bilesti sedang tidak ada karena Olivia membiarkan perempuan itu pulang kampung untuk libur tahun baru.
kedatangan Bilesti cukup banyak membantunya. Olivia dan Odelina memberikan amplop tebal pada Bilesti sebagai uang saku tahun baru. Selain dari kedua kakak beradik itu, Bilesti juga mendapatkannya dari Stefan serta bonus dari lelaki itu. Selain Bilesti yang menerima banyak bonus tahun baru, Dimas yang selalu berada di sisi Stefan juga merasakan hal yang sama. Bonus lelaki itu bertambah 2 kali lipat dan dia mendapatkan amplop tahun baru dan tunjangan hari raya. Boleh juga, sahut Olivia. Dia meletakkan makanan ringan terakhir ke dalam kereta dan mengikuti langkah kakaknya untuk ke meja kasir. Sungguh sangat tidak beruntung karena mereka berada di barisan yang sama dengan Roni dan Yeni. Lelaki itu berjalan balik untuk membujuk Yeni lagi setelah diancam oleh perempuan itu. Kereta belanja kedua pasangan itu juga tampak penuh dengan berbagai barang tahun baru. Ada yang dibeli untuk diberikan pada keluarganya Roni sendiri serta orang tua dan kakaknya Yeni. Saat ini mereka melihat Odelina dan Olivia sedang mengeluarkan barang dari kereta belanja ke atas meja kasir. Keduanya juga melirik angka yang terus bertambah di layar monitor. Meski bukan Odelina yang membayarnya, Roni tetap merasa mantan adik iparnya itu terlalu boros. Untuk apa beli barang sebanyak itu? Dulu ketika tinggal di rumah Roni, sepertinya Olivia hanya ikut membantu bersih-bersih rumah saja. Itu juga karena dia membantu kakaknya. Uang bulanan 4 hingga 6 juta yang diberikan pada Odelina juga bisa untuk apa? Tahun baru Olivia hanya memberikan makanan ringan untuk Russell serta buah-buahan. Dia tidak pernah melihat Olivia memberikan barang mahal seperti minuman dan rokok ternama untuk orang tuanya. Sekarang perempuan itu justru memilih barang yang begitu mahal untuk keluarga Stefan. Mendadak perasaan Roni merasa tidak terima, tetapi dia tidak bisa berkata apapun karena Olivia sudah bukan adik iparnya lagi. Roni menatap Olivia yang menggesek kartu dengan kening berkerut. Dia menoleh ke arah Yeni sekilas. Meski Yeni belum menikah dengannya, mereka sudah tinggal bersama dan tinggal mengurus surat nikah ketika hari kasih sayang nanti. Kenapa perempuan ini tidak ada niat sedikit pun memberikan parsel tahun baru pada keluarganya? Bab 765. Roni melirik Odelina yang sudah tampak berubah karena berat badannya berkurang itu sekilas. Dia menarik dirinya kembali ke dunia nyata karena tidak seharusnya dia mengingat Odelina yang dulu. Barang yang dibeli oleh Olivia memang sangat banyak, kedua kakak beradik itu tidak sanggup membawanya. Mereka meminjam kereta belanja supermarket untuk membawa belanjaan mereka. Kakak dan Russell tunggu aku di sini, aku bawa mobil ke sini. Olivia memarkirkan mobilnya di tempat parkir lantai bawah gedung. Oke, ujar Odelina tidak keberatan. Tante, seru Russell panik ketika melihat tantenya jalan seorang diri. Russell, Tante pergi ambil mobil untuk jemput kita, kata Odelina menenangkan putranya. Dia pikir Olivia akan meninggalkan dia dan ibunya di tempat ini. Sesaat kemudian Roni dan Yeni juga keluar dari dalam. Mereka membeli banyak barang dan juga menggunakan kereta belanja untuk membantu mereka membawanya. Sayang, kamu tunggu aku di sini, aku ambil mobil dulu. Iya, sayang. Cepetan ya, aku takut sendirian di sini, kata Yeni dengan nada manja. Odelina mual mendengar percakapan kedua orang itu. Untuk apa pamer kemesraan di depannya? Papa, panggil Russell lagi. Kali ini Roni datang dan memeluk Russell sejenak, setelah itu dia melanjutkan langkahnya ke arah parkiran meninggalkan Yeni yang melirik sinis pada Odelina. Odelina hanya mengabaikannya karena sedang malas ribut. Odelina, Russell, panggil sebuah suara familiar. Odelina melihat ke arah Daniel yang berjalan mendekat ke arahnya. Dia terkejut dan tidak menyangka. Setelah lelaki itu berada di hadapannya, Odelina bertanya, Pak Daniel, kenapa bisa ada di sini? Menurut Odelina, CEO besar seperti Daniel tidak seharusnya ada di tempat ini. Apapun yang dia butuhkan akan langsung disiapkan oleh para pelayan dan asistennya. Yeni tidak kenal dengan Daniel, tetapi mendengar panggilan Odelina serta kunci mobil yang ada di tangan lelaki itu membuat Yeni bisa menebak bahwa Daniel adalah orang kaya. Telinga perempuan itu langsung menajam dan berusaha mendengar percakapan kedua orang itu. Dia berpikir bagaimana Odelina bisa kenal dengan orang kaya seperti Daniel. Apakah dikenalkan oleh tantenya? Daniel juga tidak ada bayangan akan sosok Yeni, tetapi dia bisa merasakan tatapan perempuan itu yang terarah padanya. Dengan refleks dia membalas tatapan perempuan itu. Detik selanjutnya,
Yeni memasukkan helaian rambutnya ke belakang telinga dengan gerakan menggoda. Dia bahkan tersenyum pada Daniel dengan lembut seakan tengah mengeluarkan pesonanya. Daniel melirik ke arah perempuan itu sekilas kemudian menoleh lagi pada Odelina. Saya lewat sini dan melihat kalian berdua berdiri di depan pintu supermarket. Kamu beli banyak sekali barang-barang, nggak bisa bawa pulang ya. Perlu saya antar kalian pulang. Mata lelaki itu sangat tajam. Hanya lewat saja dia masih bisa melihat Odelina dan Russell. Odelina hanya diam saja, kenapa dia merasa setiap keluar pasti akan bertemu dengan Daniel. Untungnya kali ini dia berdiri jauh dari tepi jalan, jika tidak kemungkinan mobil lelaki itu akan menabrak kereta belanjanya lagi. Daniel memang sedikit trauma dengan keberadaan Odelina, begitu juga dengan Odelina yang merasa trauma jika bertemu dengan mobil lelaki itu. Terima kasih, Pak Daniel. Saya datang dengan Olivia. Barang-barang ini juga dia yang beli untuk diberikan pada keluarga mertuanya waktu tahun baru nanti. Sekarang Olivia lagi ambil mobil dan sebentar lagi juga akan datang. Mata Daniel berbinar ketika mendengar itu. Stefan mau membawa Olivia pulang kampung. Berarti semuanya akan ketahuan. Bab 766. Akan tetapi biarkan itu menjadi urusan Stefan. Daniel juga tidak akan ikut campur dengan rencana yang sudah ditetapkan oleh lelaki itu karena dia hanya sebagai teman baiknya Stefan saja. Oh, ternyata begitu. Daniel melirik isi di kereta belanja tersebut dan dapat menebak kalau istrinya Stefan sangat mementingkan kepulangannya kali ini. Barang yang dibeli semuanya barang kualitas terbaik. Russell. Daniel menyapa Russell sambil tersenyum lebar. Sedangkan Russell membuang wajahnya ketika lelaki itu hendak menyentuhnya. Dia meminta Odelina untuk menggendongnya. Karena Odelina tahu putranya takut dengan Daniel, dia bergegas menggendong bocah itu. Russell, Om Daniel pernah kasih kamu kincir angin, kenapa kamu masih takut sama Om Daniel? Russell memeluk leher ibunya dan menyandarkan kepalanya di pundak Odelina. Dia enggan menatap lelaki itu. Memangnya dia bisa dibeli hanya dengan sebuah kincir angin? Russell, Om gendong kamu untuk beli kincir angin yang banyak dan bagus ya. Kata Daniel mencoba untuk menggendong Russell dari pelukan Odelina, bocah itu berteriak dengan kencang, "Nggak mau. Aku mau mama. Aku nggak mau Om Daniel. Aku juga nggak mau kincir angin." Daniel memang pernah memberikan mainan, tetapi dirusakkan oleh bocah itu. Dengan perasaan sungkan Odelina berkata, "Pak Daniel, maaf." Russell masih tetap takut dengan Pak Daniel. Setiap Daniel bertemu dengan Odelina dan Russell, lelaki itu tidak pernah menunjukkan niat jahat sama sekali. Akan tetapi, Russell tetap takut pada lelaki itu. Dia enggan digendong oleh Daniel. Lelaki itu tanpa sadar menyentuh bekas luka di wajahnya sambil bertanya pada Odelina, "Bekas luka saya ini sangat menyeramkan ya?" Kata ibu saya bisa buat anak kecil nangis setiap mereka melihat saya. Awalnya Daniel tidak percaya, akan tetapi respons Russell membuatnya harus menerima kenyataan. Dia memang bisa membuat anak kecil ketakutan. Setelah bertahun-tahun terlewati, lukanya sudah tidak separah dulu ketika dia awal-awal mendapatkannya. Mungkin dikarenakan postur tubuhnya yang besar dan kekar sehingga membuat Russell ketakutan. Odelina melirik bekas luka tersebut sambil berkata, "Yang penting sudah terbiasa." Ucapan perempuan itu ditangkap oleh Daniel bahwa artinya lukanya memang sangat menakutkan. Dia tidak marah dan hanya tertawa sambil berkata, "Iya, yang penting sudah terbiasa." Russell nggak terbiasa makanya takut. Kapan toko kamu selesai direnovasi? Mungkin bulan 3 nanti. Daniel menghitung sesaat dan mengangguk sambil berkata, "Setelah toko kamu buka, saya akan datang kalau ada waktu." Russell akan terbiasa kalau dia sering melihatku. Setelah itu dia nggak akan takut lagi. Odelina terdiam mendengar ucapan Daniel. Dia tahu kalau putranya sangat lucu, tetapi baru pertama kalinya ada orang yang begitu ingin dekat dengan putranya hingga begitu gigih. Mobil Ronnie dan Olivia tampak berurutan ketika tiba di hadapan mereka. Olivia yang ada di dalam mobil tampak terkejut ketika melihat sosok Daniel yang berdiri di sisi kakaknya. Dia turun dari mobil dan menyapa lelaki itu, "Pak Daniel, Bapak juga datang untuk beli parsel tahun baru." Daniel tertawa dan berkata, "Enggak, semua kebutuhan tahun baruan sudah dibeli sama pengurus rumah, enggak perlu saya pikirkan lagi. Saya hanya lewat saja dan melihat kakakmu berdiri di sini."
Saya pikir dia beli terlalu banyak barang dan nggak bisa bawa pulang, makanya saya menawarkan diri. Olivia melirik kakaknya sekilas dan entah kenapa merasa Daniel dan kakaknya berjodoh. Mereka sering sekali bertemu dalam ketidaksengajaan. Bab 767. Dengan dibantu oleh Daniel, mereka memindahkan semua barang belanjaan ke dalam mobil Olivia hingga penuh. "Terima kasih, Pak Daniel," ujar Olivia. Daniel tersenyum dan berkata, "Saya dan Pak Stefan ada hubungan kerja dan juga teman dekat. Hubungan kami benar-benar dekat sekali. Karena kamu istrinya, memang sudah sepantasnya saya bantu." Lelaki itu menoleh ke arah Russell dan berkata, "Russell nggak suka dengan saya dan takut dengan saya, tetapi setiap saya melihat dia selalu ingin menciumnya dan main dengan dia." Meski Russell akan menangis ketakutan dan meminta ibunya untuk menggendongnya, Daniel tetap terasa terhibur. "Pak Daniel, kami pamit dulu," pamit Odelina sambil menggendong putranya masuk mobil. Daniel hanya menganggukkan kepalanya dan ikut berjalan masuk ke mobilnya ketika mobil Olivia sudah melaju pergi. Setelah kepergian mereka semua, Yenny mendapati wajah Roni yang tampak menggelap. Dia tidak tahan untuk tidak bertanya, "Kenapa? Lihat mantan istrimu diperhatiin sama lelaki lain membuatmu nggak senang." "Roni, kamu sudah cerai dengan Odelina. Dia bukan istrimu lagi. Kenapa kamu marah?" kata Yenny dengan sinis. Roni tersadar dan ingin menjelaskan. Akan tetapi dia tidak tahu harus menjelaskan apa dan hanya bisa berkata, "Yenny, mungkin ini sudah sifat alami semua lelaki. Setelah cerai, wajar kalau dirinya ada orang baru yang disukai. Kalau pasangan kita dulu juga ada pasangan baru, maka dia akan merasa egonya tersakiti. Sederhananya, kita nggak mau lihat mantan kita jauh lebih bahagia dibandingkan diri kita." Ekspresi Yenny perlahan mereda dan berkata, "Lelaki itu sangat kaya, aku lihat mobilnya Porsche." Daniel, dia CEO dari Lumanto Group. Anak keempat dari keluarga Lumanto. Dia nggak bergantung pada keluarganya dan memutuskan untuk membuat perusahaan sendiri dan sangat kaya. Waktu Mama dan Kak Sela mencari Odelina untuk minta hutang kakeknya, Pak Daniel yang membela dia. "Bukannya kamu sempat bertemu dengan dia di kantor polisi?" "Waktu itu aku nggak perhatiin karena hanya fokus pada Bu Yuna dan Amelia," sahut Yenny. Setelah dia tahu bahwa Yuna adalah tante kandungnya Odelina, kala itu dia sangat terkejut sekali hingga tidak memperhatikan keberadaan Daniel. "Roni, aku rasa sepertinya Pak Daniel suka dengan Russell. Apakah dia bisa suka dengan Odelina karena Russell?" Yenny sama seperti Roni yang mengharapkan bahwa hidupnya Odelina tidak lancar. Dengan begitu mereka akan merasa puas. Kalau sampai kehidupan perempuan itu jauh lebih baik setelah cerai, Yenny akan kesal dan tidak terima. Roni memasukkan barang belanjaannya ke dalam mobil dan tertawa ketika mendengar ucapan Yenny. "Menurut kamu penampilan Odelina yang sekarang bisa membuat Pak Daniel jatuh hati? Setelah tahun baru nanti usia Pak Daniel akan menginjak 36 tahun. Memangnya perempuan cantik yang dilihat oleh Pak Daniel masih kurang banyak? Masalahnya dia masih tetap bertahan untuk sendiri dan nggak menikah. Aku tebak sepertinya dia lelaki yang pemilih. Seleranya pasti sangat tinggi. Odelina nggak akan ada kesempatan kecuali dia mau terlahir kembali jadi anak orang kaya. Meski dia terlahir kembali, waktunya juga nggak akan tepat. Bukannya Odelina ada tante yang sangat kaya. Siapa yang tahu kalau tantenya yang menjodohkan mereka dan membuat dia bisa menikah dengan orang kaya." Yenny memang merasa Odelina tidak akan bisa meluluhkan hati Daniel. Akan tetapi sikap lelaki itu pada Odelina dan Russell sangat baik. Entah mengapa Yenny merasa iri dengan perempuan itu. Roni masuk mobil dan memasang sabuk pengaman sambil berkata, "Aku masih percaya kalau yang dibilang bisa menikah dengan orang kaya adalah Olivia. Dia masih muda dan lumayan cantik. Meski dia barbar dan kasar, Olivia tetap cantik alami. Kalau Odelina aku saja nggak tertarik, bagaimana mungkin Pak Daniel bisa menyukainya?" Bab 768. Kamu nggak sadar Odelina sudah kurusan jauh. Kalau dia benar-benar sudah langsing, tinggal dandan sedikit maka akan menjadi sangat cantik sekali. Nggak ada yang jamin kalau Daniel nggak akan jatuh cinta padanya. Ada lelaki yang lebih suka janda. Mau sekurus apapun, dia tetap jadi perempuan gemuk. "Lihatnya saja aku nggak selera," sahut Roni. Sebelah tangannya diletakkan di paha Yenny sambil berkata, "Yenny, kamu yang terbaik.
Aku paling suka denganmu. Yeni tertawa puas. Odelina memang tidak bisa dibandingkan dengan dirinya. Olivia yang sedang dalam perjalanan pulang dengan Odelina tidak tahan untuk tidak membahas tentang Daniel. Kak, aku merasa kakak dan Pak Daniel lumayan berjodoh. Kalian selalu bertemu secara nggak sengaja. Dia hanya lewat saja masih bisa menyadari kakak dan Russell. Odelina tertawa dan berkata, Olivia, itu hanya kebetulan. Pak Daniel sangat menyukai Russell. Sebenarnya kakak lumayan takut bertemu dengan dia. Memang benar Pak Daniel suka dengan Russell. Waktu itu aku sedang makan dengan Junia dan ketemu dengan Stefan dan Reiki yang tengah makan bersama Pak Daniel. Akhirnya kami makan bersama semuanya. Pak Daniel tanya aku kenapa nggak ajak kakak dan Russell. Pak Daniel memang orang yang teliti. Wajahnya saja yang menyeramkan, tetapi hatinya baik. Dering ponsel Olivia memotong percakapan mereka. Nama Stefan terpampang di layar ponselnya. Kak, adik ipar kakak yang telepon. Untuk pertama kalinya dia telepon aku setelah dinas ini. Kamu ada telepon dia, enggak? Dia dinas karena urusan pekerjaan yang penting, sedangkan kamu nggak ada kerjaan di rumah dan setiap hari kerjanya hanya jaga Russell dan jalan-jalan sama Junia. Kakak nggak pernah lihat kamu telepon dia untuk sekedar perhatian atau tanya dia bisa pulang untuk tahun baruan bersama atau enggak. Stefan bilang dia bakalan pulang untuk tahun baruan. Olivia menerima panggilan tersebut dan membiarkan teleponnya dalam mode speaker. Olivia, sekarang kamu ada di mana? Tanya Stefan begitu sambungan terhubung. Dia tahu Olivia ada di luar karena ada suara mobil. Lagi sama kakakku keliling supermarket. Kami membeli banyak sekali barang tahun baru dan hanya tinggal tunggu kamu kembali. Wajah lelaki itu menggelap ketika tidak menemukan istrinya di rumah, tetapi sesaat kemudian awan mendung di wajah lelaki itu lenyap ketika mendengar jawaban Olivia. Dia duduk di sofa dan menarik dasinya sambil berkata dengan lembut. Sudah pulang. Kapan sampai rumah? Aku sudah pulang. Kirim aku pesan begitu kamu masuk komplek, biar aku bantu angkat barangnya. Kamu sudah pulang. Aku pikir malam ini atau besok pagi baru kamu bisa tiba, ujar Olivia dengan suara kecewa. Kamu nggak senang aku pulang? Bukan begitu, aku suka sekali. Kebetulan kamu bisa bantu angkat barang kalau pulang sekarang. Olivia hanya merasa dia masih belum cukup bersenang-senang dengan bebas. Kamu jadiin aku tukang angkut barang, protes Stefan dengan suara manja. Aku tunggu di bawah dan bantu kamu jadi tukang angkut barang, lanjut lelaki itu lagi. Bab 769. Kapan kita pulang ke kampung kamu? Barang yang dibeli semuanya untuk keluargamu. Kalau sore ini atau besok mau pulang, barangnya tinggal di dalam mobil saja. Daripada dipindah-pindah. Stefan berpikir sejenak dan berkata, besok pagi baru pulang. Aku baru sampai hari ini dan sedikit lelah. Kita istirahat dulu sejenak. Mereka berdua sudah berpisah selama 3 hari dan Stefan rindu dengan istrinya. Dia ingin menghabiskan waktu berdua dulu baru pulang untuk tahun baruan. Kalau gitu barangnya nggak perlu dipindahkan lagi. Oke, Stefan tidak keberatan sama sekali. Ingat kasih tahu aku kalau sudah masuk komplek, ujar lelaki itu lagi. Iya, masih ada yang lain. Aku matikan dulu ya, lagi nyetir. Mengingat bahwa perempuan itu sudah dalam perjalanan pulang dan tidak lama lagi mereka akan bertemu, dia memutuskan untuk berkata, nggak ada lagi, kalau gitu hati-hati di jalan. Sambungan terputus setelah itu. Kak, Stefan bilang besok baru pulang kampung. Kakak dan Russell ikut kami berangkat saja. Aku rasa nenek dan yang lainnya juga nggak akan keberatan. Atau kalian tahun baru sama kami saja, aku nggak tenang meninggalkan kalian. Odelina tertawa dan berkata, apa yang harus dikhawatirkan? Kakak bukan anak kecil lagi. Kamu itu pulang ke kampung mertua, kakak nggak enak buat ikut. Kenapa harus nggak enak? Aku menikah dengan Stefan, otomatis keluarganya juga jadi keluargaku. Memangnya nggak boleh kalau kakakku datang untuk tahun baruan di rumahku. Dulu aku selalu tahun baruan di tempat kakak, bahkan setiap hari tinggal di rumahnya kakak. Nggak perlu, biarkan kakak dan Russell tahun baruan dengan tenang. Kakak nggak perlu lagi seperti tahun yang lalu-lalu begitu ribet dan sibuk. Bahkan harus mempersiapkan parsel tahun baru buat keluarga mertua. Kalau parsel banyak, kakak dibilang boros dan hanya bisa menghabiskan uang suami. Kalau parsel sedikit, mereka akan bilang kakak merendahkan mereka.
Pokoknya semuanya serba salah. Olivia tidak bisa membujuk Odelina dan hanya berkata, kalau kakak bosan, kakak bisa ke rumahnya tante. Kalau nggak bisa main ke rumah Junia. Tiba-tiba Odelina mendapatkan telepon dari Yuna dan berkata, kebetulan sekali tante langsung telepon kakak. Halo, tante, sapa Odelina menerima panggilan tersebut. Odelina, kamu lagi di luar. Tante dengar ribut-ribut. Iya, lagi menemani Olivia belanja parcel di supermarket. Olivia besok mau pulang ke kampungnya Stefan, jadi dia mempersiapkan parcelnya lebih awal. Yuna terdiam sesaat dan berkata, Odelina, tante mau kabari kalau selama tahun baruan kami sekeluarga akan keluar kota. Kamu dan Olivia nggak perlu datang ke sini. Tante mau jalan-jalan kemana? Tanya Odelina. Mau ke beberapa kota. Kemungkinan pergi selama 2 minggu, jawab Yuna. Kapan berangkatnya? Sebentar lagi. Selamat jalan-jalan dan bersenang-senang, ujar Odelina sambil tersenyum lembut. Terima kasih. Olivia di mana? Bab 770. Lagi nyetir. Tante mau bicara apa dengan Olivia? Aku minta Olivia dengar telepon. Odelina hendak menyerahkan ponselnya pada adiknya, tetapi Yuna langsung berkata, nggak apa-apa. Bilang sama dia hati-hati nyetirnya. Kalau keluarga mertuanya mempersulit dia, jangan ditahan. Nggak peduli siapapun mereka, kalian itu keponakan tante. Kalian pantas bersanding dengan siapapun. Setelah Yuna tahu kalau suami dari keponakannya adalah Stefan Aditama, perasaannya luar biasa berantakan. Selama beberapa hari ini dia tampak tenggelam dalam pikirannya sendiri. Yuna juga pernah menyampaikan pada Aksa, dan baru tahu kalau ternyata Aksa sudah mengetahuinya. Akan tetapi, dia masih menutupinya dari Amelia. Tentu saja Yuna juga melakukan hal yang sama. Dia masih belum berani membiarkan putrinya tahu kalau istri misterius dari Stefan adalah Olivia. Semua orang ingin tahu siapa Nyonya Muda Aditama yang sebenarnya, tetapi tidak ada yang tahu kalau mereka semua sudah pernah bertemu dengannya. Seperti Junia yang ingin tahu dan penasaran dengan berita Stefan tentu saja paling ingin mengetahui sosok Nyonya Muda Aditama. Bahkan dia juga berkata pada Olivia untuk mengajukan diri belajar dengan perempuan itu. Namun siapa sangka, ternyata teman baiknya sendiri yang merupakan istri dari Tuan Muda Aditama. Keluarga Sanjaya memutuskan untuk jalan-jalan karena tidak ingin Amelia mengetahui bahwa suami dari Olivia adalah Stefan. Olivia pernah mengatakan bahwa dia akan membawa suaminya datang ke rumah keluarga Sanjaya ketika tahun baru nanti. Dia akan memperkenalkan lelaki itu pada mereka semua. Yuna pikir kalau mereka sekeluarga berangkat liburan, Olivia tidak bisa membawa suaminya datang. Setelah selesai tahun baru, maka Stefan akan mulai sibuk bekerja. Sulit bagi lelaki itu mencari waktu kosong dan bertemu dengan mereka. Selama mereka bisa menutupinya, maka akan ditutupi terlebih dahulu. Olivia tertawa mendengar ucapan tantenya dan berkata, Tante tenang saja. Aku nggak akan membuat diriku menderita. Keluarga mertuaku baik-baik semua. Mereka akur dan dekat dengan aku. Di sana juga ada Stefan, jadi mereka nggak akan mempersulit aku. Yuna tertawa dan berkata, Tante tahu kamu itu perempuan yang kuat dan nggak akan membiarkan dirimu menderita. Tante juga merasa tenang. Tante memang nggak pernah bertemu dengan mereka, tapi pernah cari tahu dan mereka memang lumayan baik. Meski keduanya bersaingan dan bermusuhan, Yuna harus mengakui kalau keluarga Aditama merupakan keluarga yang baik. Putrinya yang tidak beruntung sehingga tidak bisa menikah dengan putra keluarga Aditama. Teringat bahwa Amelia yang begitu cinta mati pada Stefan membuat Yuna menghela napas dalam hati. Amelia merupakan gadis yang selalu memandang tinggi dan juga angkuh. Lelaki yang bisa membuatnya jatuh hati hanya Stefan saja. Akan tetapi Stefan justru menikah dengan Olivia. Sesungguhnya Olivia tidak buruk, tetapi jika dibandingkan dengan Amelia, tentu saja Olivia masih kalah jauh. Seharusnya yang pantas bersanding dengan Stefan adalah Amelia. Begitu Amelia mengetahui apa yang terjadi, kemungkinan dia akan sangat histeris. Namun jika Olivia jauh lebih unggul daripada dirinya, mungkin saja Amelia akan menerimanya dengan lapang dada. Tante, setelah kalian kembali baru aku bawa Stefan untuk bertemu dengan kalian. Yuna tertawa dan berkata, boleh. Oh iya, Tante mau kasih kalian berdua dan Russell amplop tahun baru. Kami sebentar lagi sudah mau berangkat, jadi Tante kasih ke pengurus rumah untuk antar ke kalian.
Sesungguhnya Yuna bisa transfer uang amplop tersebut, tetapi Odelina dan Olivia tidak bersedia menerimanya. Oleh karena itu Yuna menitipkannya pada pengurus rumah dan mengantarkannya pada mereka. Dengan begitu, mereka tidak akan mengembalikannya karena Yuna dan keluarganya sudah berangkat. Tante, kami sudah dewasa dan nggak perlu terima amplop lagi. Kasih Russell saja. Seberapa besar usia kalian, di mata tante kalian masih anak kecil. Kalau kalian nggak mau terima, buang saja. Terima, terima. Tante, kami terima. Setelah sambungan telepon terputus, Yuna menyerahkan amplop serta parsel lebaran pada pengurus rumah dan memintanya untuk mengantarkan ke Lotus Residence. Odelina pasti sedang berada di rumahnya Olivia. Cerita bersambung.